Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas misteri tentang autoimun dan apa itu sebenarnya penyakit autoimun, teman-teman. Oke, sekarang saya mau menjelaskan kepada Anda semua tentang sistem imun di tubuh kita. Jadi, Bapak Ibu semua, tubuh kita itu memiliki kekebalan tubuh atau anugerah dari Tuhan, pelindung tubuh kita, dokter pribadi kita yang kita sebut sistem imun. Nah, sistem imun ini mereka menjaga tubuh kita dari penyakit atau dari masalah yang bisa mengakibatkan tubuh kita rusak. Oke, contoh simpelnya begini teman-teman. Sistem imun itu mereka bisa melakukan tindakan yang membuat tubuh Anda tidak nyaman. Ya, contohnya Anda digigit nyamuk. Apa yang terjadi ketika Anda digigit nyamuk? Sistem imun Anda mulai merespon apa yang terjadi di gigitan di tubuh Anda, Bapak Ibu. Misal bisa jadi bengkak ya, teman-teman ya. Kenapa bisa bengkak? Karena itu ada zat dari nyamuk yang membuat tubuh kita itu melakukan penghadangan terhadap benda apa itu di tubuh kita gitu loh teman-teman. Jadi tubuh kita akan memberikan respon. Bisa jadi bengkak, bisa jadi bentol, dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, apa itu autoimun? Autoimun itu adalah ketika tubuh Anda salah merespon sel Anda ataupun jaringan Anda sendiri salah direspon sama imun Anda gitu teman-teman. Jadi sel imun Anda itu dicap bukan sebagai sel badan Anda. Akhirnya diberikan respon imun yang membuat mereka akhirnya terjadi pembengkakan radang ya, atau terjadi kerusakan di sel tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang autoimun, banyak banget jenisnya teman-teman. Anda bisa searching sendiri, tapi nanti kita akan coba bahas satu-satu teman-teman ya. Jadi, tubuh Anda salah melabelkan sel Anda ataupun jaringan Anda sendiri. Akhirnya, sistem tubuh yang lain itu melakukan penyerangan kepada sel atau jaringan tersebut. Hingga terjadi radang, terjadi kerusakan di bagian tersebut, teman-teman. Nah, sudah mulai paham kan ya? Jadi terjadi salah komunikasi antara tubuh Anda dengan tubuh Anda yang lain terhadap sel tubuh Anda sendiri. Itulah teman-teman. Nah, coba kita telusuri kenapa bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, para peneliti itu ada 3 penyebab besar yang kemungkinan ini menyebabkan autoimun teman-teman. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tentang genetik. Jadi kita kan bibit-bebet bobot ya teman-teman ya. Ada keluarga yang kecenderungannya diabetes, ada keluarga yang kecenderungannya alergi autoimun, ada keluarga yang kecenderungannya cancer. Jadi memang kita itu lahir dengan sel-sel yang berbeda teman-teman. HB kita pun beda-beda levelnya teman-teman. Atau leukosit kita beda-beda, sel darah putih kita pun beda-beda levelnya. Antara dua orang ini beda loh teman-teman. Jadi kita memang membawa bibit-bebet bobot jalur kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya ada yang orang tuanya kena asma, di bawahnya ada juga kena autoimun apa gitu. Saya banyak melihat seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi problem orang tuanya autoimun, anaknya nggak masalah juga gitu loh teman. Jadi bukan berarti Anda memiliki turunan autoimun terus Anda akan terkena autoimun, enggak juga teman-teman. Jadi ini hanya salah satu faktor ya teman-teman ya. Tapi ketika Anda kena autoimun pun Anda nggak usah panik gitu teman-teman. Karena ketika Anda tahu cara mengatasinya, cara mengendalikan tubuh Anda, autoimun itu ya bukan penyakit juga teman-teman. Hanya kondisi yang memang kalau kita lagi problem ya muncul gitu. Tapi ketika Anda bisa lagi bagus ya nggak akan muncul-muncul teman-teman. Ketika Anda mengerti bagaimana cara memakai tubuh Anda nggak akan muncul gitu autoimun ya teman-teman. Jadi makanya Anda harus belajar menggali lebih dalam dan mengerti bagaimana cara mengendalikan autoimun, bagaimana caranya
Anda memahami autoimun gitu loh teman-teman. Jadi Anda akhirnya ngerti lifestyle seperti apa yang Anda harus punya gitu loh teman-teman. Oke, yang pertama tadi ya genetik. Nah, yang kedua teman-teman adalah environment atau lingkungan nih teman-teman. Lingkungan. Jadi kenapa ya kok sel tubuh kita bisa salah salah mendeteksi selnya sendiri, kok salah diberikan label yang salah gitu, jadi label benda asing atau label musuh gitu, akhirnya imun merespon dengan serangan gitu. Nah, lingkungan ini berpengaruh teman-teman. Kalau kita ngomong lingkungan, ada yang namanya virus, ada yang namanya bakteri. Terjadi seperti kemarin kasus COVID ya teman-teman. Ternyata virus COVID itu dia bisa ngumpet teman-teman, bisa menyelinap atau cancer teman-teman. Cancer itu ternyata dia bisa melakukan manipulasi kepada sel tubuh kita. Gitu loh teman. Jadi lingkungan ini pengaruh. Ada apa? Ada zat kimia di luar tubuh kita mungkin yang memang selalu di rumah kita ada gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya memberikan respon ke tubuh Anda tuh jadi tidak mengenali dirinya sendiri gitu teman-teman. Nah, jadi kita mau ngomongin self healing ya untuk penyembuhan buat autoimun ya. Kita harus lebih holistik teman-teman, lebih menyeluruh melihat semua hal gitu teman-teman, termasuk mental Anda, termasuk pikiran Anda, stres Anda. Jadi termasuk lingkungan Anda teman-teman, virus kah, bakteri kah, apa namanya tadi, zat kimia kah di rumah Anda gitu. Jadi ketika Anda mengetahui masalahnya, Anda bisa mengatasi itu teman-teman. Oke, itu yang kedua teman-teman ya, jadi lingkungan. Nah yang ketiga adalah hormonal. Jadi saya bantu teman-teman self healing, pasien-pasien saya teman-teman ya, itu saya bantu dengan self healing, itu ada namanya terapi hormon gitu ya. Tapi maksudnya hormon di sini adalah teman-teman, banyak autoimun ini lebih menyerang kepada wanita karena berkaitan dengan hormonal. Jadi kalau misalnya hormonal Anda terganggu, bisa jadi sel tubuh Anda pun problem gitu loh teman-teman nantinya. Ya. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dulu nih teman-teman. Jadi nantikan video-video lain kita akan bahas lebih dalam teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi 3 hal ini penting sekali teman-teman memahami. Yang pertama tadi apa? Genetik. Kedua, lingkungan. Bisa virus, bisa bakteri, bisa obat-obatan yang Anda konsumsi membuat tubuh Anda merespon berbeda kepada sel Anda sendiri. Ya, itu banyak loh teman-teman. Nanti cari tahu sendiri ya, atau kita bahas next time. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi hormon, masalah hormon, dan kebanyakan autoimun ini menyerang wanita. Baik teman-teman semua, cukup ya, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Bila Anda ingin memiliki e-book bacaan tentang autoimun, bisa hubungi saya langsung. Saya juga berikan panduan di sana teman-teman, pengalaman saya membantu teman-teman autoimun dengan self healing. Dan yang penting adalah Bapak Ibu, Anda bisa memahami lebih dalam tentang autoimun dan lifestyle seperti apa yang Anda harus miliki supaya kondisi Anda itu nggak minus terus gitu teman-teman. Bisa mulai membaik, besok membaik lagi, besok membaik lagi, akhirnya tubuh Anda yang radang, yang menyerang diri Anda sendiri, akhirnya mulai mengerti, oh selama ini saya salah. Akhirnya mulai memperbaiki lagi. Jadi teman-teman semua tetap semangat, tetap yakin bahwa Anda akan sehat dan bahagia. Oke, Bapak Ibu semua, sampai jumpa di video selanjutnya.